Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu nih, apakah semuanya hadir? Atau ada yang tidak hadir nih? Coba dilihat ke kiri dan ke kanannya teman-temannya. Ada bangku yang masih kosong apa tidak? Ada yang tahu siapa yang gak masuk, Dedila? Esa, Bu. Oh, Ede Esa, kenapa ya? Gak ada kabar. Oh, gak ada kabar. Terus siapa lagi yang gak masuk? Ada yang gak masuk lagi? Karina. Oh, Dek Karina, berarti 2 orang ya yang gak masuk. Dek Karina kemana? Ada yang tahu? Oh baik, kita doakan ya, semoga Dek Karina semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai silahkan disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Selain buku kimia bisa dimasukkan ke dalam tas ya. Sudah teman-teman, udah siap untuk belajar? Oke, nah sebelum masuk ke materi nih, Ibu akan memberikan kalian sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang artinya itu barang siapa yang mencari ilmu maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Nah keren sekali ya teman-teman, berarti kita berangkat ke kampus, kita duduk di kelas, kita mengerjakan tugas ataupun mendengarkan guru menjelaskan, itu tuh semua bernilai ibadah ya teman-teman. Nah maka dari itu kita niatkan kuliah itu sebagai ibadah, bukan hanya ingin mengejar nilai A ataupun apa-apa gitu. Semoga dengan niatkan ibadah kita dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Nah jadi itu ya, semoga bisa menjadi motivasi biar kalian itu lebih semangat dalam belajarnya gitu ya teman-teman. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, di sini ada yang suka nyuci sendiri atau di laundry? Kalau nyuci baju? Nyuci sendiri. Wah keren ya, pada nyuci sendiri, pada mandiri. Nih Ibu mau tanya, kalau kalian mencuci biasanya menggunakan apa nih? Kalau mencuci pakaian? Deterjen. Terus yang sabun cair juga ya. Nah biasanya itu kalau kita cuci terus biasanya suka ada limbah gitu. Nah kalian kalau limbahnya itu dibuang langsung, apakah diolah terlebih dahulu? Wah dibuang ya. Kalian tahu gak bahwa menurut kalian kalau limbah tersebut langsung dibuang itu bahaya apa enggak ya menurut kalian gitu? Kalau dibuang secara langsung ke tanaman ataupun ke tanah gitu yang biasanya suka dipakai buat nyiram tanaman kayak gitu. Bahaya. Oke, kalian tadi kan sudah menyebutkan bahaya Bu. Berarti kalian tahu dong deterjen itu bersifat apa? Oh membahayakan, iya betul. Iya terima kasih ya sudah menjawab. Nah jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang asam dan basa. Tapi pada pembelajaran kali ini kita menggunakan metode yang berbeda nih teman-teman. Kan biasanya kalian cuma hanya mendengarkan ataupun apa, tetapi kalian ini yang menjadi kalian yang aktif bekerja gitu, kayak mencari solusinya, kalian membuat proyek. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah di sini Ibu mempunyai sebuah LKPD nih. Ada yang tahu gak LKPD itu apa sih? Lembar kerja peserta didik. Iya, lembar kerja peserta didiknya. Nah, terus kalian tahu gak kita itu menggunakan metode pembelajaran apa yang berfokus pada peserta didik itu? Project, ya betul. Terus? Eksperimen, ya betul. Terima kasih ya teman-teman sudah menjawab. Nah, jadi sekarang itu kita akan belajar menggunakan strategi PJBL nih teman-teman. Ada yang tahu gak PJBL itu apa? Iya betul, project based learning ya teman-teman. Jadi itu pembelajaran berbasis projectnya, di mana PJBL itu pembelajarannya itu berfokus pada peserta didik. Jadi kalian ataupun student center ya. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi ibu itu akan mengawas proyek kalian gitu kan, nantinya kalian akan membuat proyeknya. Dalam metode ini kalian lebih aktif berdiskusi ataupun mencari solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, ataupun kalian juga pada hasil akhirnya kalian itu membuat proyek ya teman-teman. Nah
Terus pada PJBL ini berfokus pada tahap kalian mengerjakannya, bukan nilai hasilnya berhasil apa tidak, tetapi proses kalian itu seperti apa dalam mengerjakan proyek tersebut. Nah, maka dari itu untuk memudahkan kalian mengerjakan proyek tersebut, Ibu mempunyai ini yang tadi LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini buat memudahkan kalian, di dalamnya itu terdapat beberapa masalah ataupun pertanyaan yang kalian itu bisa diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu mempunyai 2 permasalahan nih teman-teman. Yang pertama itu ada permasalahan dari berita ya, ini beritanya itu ada pada Selasa 25 Agustus 2025, yaitu Biangkerok Kalisunter berbusa limbah deterjen rumah tangga dan laundry. Nah, ini tuh fenomenanya muncul itu busa putih ya teman-teman di Sungai Kalisunter yang disebabkan oleh limbah rumah tangga dan usaha laundry yang tadi ya, semisal kalian itu membuang limbah deterjen langsung ke sungai ya, akibatnya nanti bakal seperti ini yang ada di sungai Kalisunter. Nah, selanjutnya itu ada masalah yang kedua nih teman-teman, nih air cucian biasa, dampaknya luar biasa. Nih biasanya itu, nih ibu-ibu kan biasanya kalau beres nyuci nih teman-teman, langsung limbah deterjennya itu dibuang ke tanaman ataupun dipakai untuk menyiram tanaman. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Ini bisa menyebabkan tanaman itu mati gitu ya teman-teman, karena deterjen itu mengandung bahan kimia gitu. Nah, sebelumnya Ibu mau bagi kalian menjadi 2 kelompok dulu ya untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, mungkin kelompok pertama ada Dedila, Devara, Dehaira, sama Derahma. Kelompok kedua itu ada De Latif, Deholis, Devatan, Deima, sama Deinas. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya teman-teman. Baik, Bu. Gimana, sudah bergabung nih dengan kelompoknya? Udah menemukan kelompoknya? Sudah. Oke. Gimana nih, jadi kelompok 1 atau kelompok 2 mau menyelesaikan solusi permasalahan yang mana? Yang pertama yang Biangkerok Kalisunter atau yang tadi yang air cucian biasa tapi dampaknya luar biasa? Siapa dulu yang mau milih? Kelompok 1? Yang mana kelompok 1? Yang Biangkerok, Bu. Biangkerok. Oke, jadi kelompok 2 sisanya ya yang tadi air cucian biasa tapi dampaknya luar biasa ya teman-teman. Ya, sebelum itu Ibu akan bagikan terlebih dahulu ya LKPD-nya kepada kalian. Ini untuk kelompok pertama. Nah, ini untuk kelompok kedua ya. Ya, sama-sama. Silahkan dilihat terlebih dahulu. Coba apa kelompok 1 tadi permasalahannya apa? Biangkerok Kalisunter berbusa, Bu. Oh iya, kelompok 2 apa? Air cucian biasa, dampaknya luar biasa. Wah, oke. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD itu, Ibu akan menjelaskan tata cara mengerjakan LKPD-nya itu seperti apa ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu silahkan teman-teman baca dulu terlebih dahulu baca masalahnya. Silahkan dibaca dulu masalahnya itu apa, dampaknya seperti apa. Nah, terus selanjutnya dari permasalahan yang tadi, teman-teman itu bisa mencari solusi. Kira-kira apa sih solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah ketemu nih solusinya dari permasalahan tersebut, nah kira-kira proyek apa sih yang seharusnya dibikin untuk mengatasi permasalahan yang tadi? Ayo dipikirkan dengan kelompoknya mau bikin proyek seperti apa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada timeline. Terus ini tuh ada waktu kalian mengerjakan ya, biar pekerjaannya itu rinci gitu, biar bisa selesai tepat waktu. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama itu ada kolom waktu, nama kegiatan, deskripsi kegiatan, dan hasilnya. Nah, misal dalam waktu, misal kalian hari Senin, terus nama kegiatannya kalian itu memecahkan masalahnya, terus deskripsi kegiatannya bisa kalian deskripsikan masalahnya itu seperti apa, terus hasilnya itu hasil yang dihasilkan setelah kalian melakukan pemecahan masalah tersebut gitu ya teman-teman, paham? Oke. Selanjutnya nih teman-teman itu. Nah, setelah kalian sudah menentukan timelinenya, terus kalian itu mencari referensi
referensi dari referensi, terus kalian mencatat sumbernya juga, terus dari hasil referensi kalian itu bisa diskusikan tentang proyek yang kalian akan buat itu seperti apa. Nah, terus setelah itu kan biasanya di referensi itu ada tata cara pembuatan apa. Nah, silahkan tuliskan tata caranya secara runtut ataupun prosedurnya apabila kalian ingin membuat deterjen dari bahan alami. Nah, biasanya dari jurnal-jurnal itu ada prosedurnya. Nah, silahkan kalian dimasukkan ke dalam LKPD tersebut. Ada yang ingin ditanyakan dulu gak teman-teman? Ya. Kalau proyeknya nanti ya, ini baru rancangannya dulu ya, sabar ya, mungkin nanti minggu selanjutnya gitu ya Dek. Ditunggu ya untuk proyeknya. Nah, terus selanjutnya nih, kalian itu jelaskan hasil yang telah kalian peroleh selama proses pembuatan. Nah, kalian itu jelaskan prosesnya itu gimana, terus proyek akhirnya itu seperti apa yang kalian buat nanti. Nah, terus ada ini nih, target, apakah target kalian itu berhasil apa tidak gitu, apa tercapai atau belum. Jadi silahkan kalian berikan alasannya gimana, silahkan kalian jelaskan kalau tercapai alasannya apa, kalau tidak tulis tidak tercapai, terus sertakan juga alasannya. Nah, terus di sini nih ada untuk evaluasi. Nah, kendala apa saja yang kalian hadapi selama proses pembuatan proyek? Nah, mungkin ada kendala ini Bu, susah mencari bahannya. Silahkan kalian susah mencari bahan ataupun apa gitu. Atau kalau tidak ada kendala ya tulis tidak ada kendala, kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus yang terakhir nih, ini ada satu soal yang berkaitan dengan materi asam basa. Nah, boleh teman-teman kerjakan ini soalnya. Yang soalnya itu bagaimana pH atau tingkat keasaman atau kebasaan pada air bekas deterjen dapat mempengaruhi kualitas air dan tanah di lingkungan. Nah, jadi itu ya teman-teman cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, untuk sekarang silakan ditulis dulu nama kelompoknya di dalam LKPD-nya. Apakah ditulis semua? Ya. Nah, boleh silakan kalian mulai mengerjakan ya teman-teman. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Gimana, kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Iya Bu. Silakan ditulis terlebih dahulu ya deh namanya. Kelompok ini sudah ditulis? Sudah Bu. Wah, ini sudah merumuskan masalah ya? Iya Bu. Gimana, coba masalahnya apa? Setelah kalian dibaca, gimana masalahnya? Apa? Air. Ya, terus dampaknya itu gimana katanya yang ada di rumusan masalah tersebut? Menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem. Ya, jadi mengganggu ekosistem ya dengan adanya busa seperti itu. Nah, silahkan kalian bisa mengerjakan yang ini, solusinya kira-kira apa sih yang harus dikerjakan, kayak gitu ya. Kalau ada apa-apa, tanyakan ke Ibu langsung ya. Iya Bu. Oke. Ini sudah dibaca masalahnya? Sudah Bu. Apa tadi masalahnya? Yang Membuang air cucian Bu ke tanah sekitar rumah. tanaman. Oh, jadi dampaknya itu seperti apa dari masalah tersebut? Merusak tanaman. Merusak tanah, Bu. Nah, Jadinya tanahnya kurang subur. oh iya, berarti deterjen itu berbahaya ya teman-teman. Nah, terus itu ada solusinya. Kalian itu untuk merumuskan masalah tersebut, kalian cari solusinya. Solusinya itu kira-kira apa ya yang bisa kalian buat atau kalian kerjakan? Deterjen dari bahan alami Bu. Ya, Yang betul. ramah lingkungan. Ya. Nih kelompok ini gimana solusinya? Apa? Udah bisa? Membuat deterjen dari bahan Ya, terus selain itu apa lagi? ramah lingkungan Bu. Ya, terus kayak penggunaannya ya, Minimalkan penggunaan. ya betul. Udah. Terus sekarang Solusinya Bu. solusinya apa kira-kira? Buat produk deterjen Dari apa? Supaya pH-nya itu tidak terlalu gede ataupun tidak merusak tanaman gitu, biar netral. dari bahan alami Bu. Ya betul, Delatif. Silahkan Mas Patan ikut berdiskusi ya dengan kelompoknya. Silahkan diajak ya. Iya. Gimana kelompok ini? Apakah sudah? Iya, berarti membuat solusi alami. Nih udah nih, apa tuh? Mengurangi apa? Pemakaian deterjen ya? Ya betul. Berarti Bu, Ya? kalau misalnya proyek yang kita buat
deterjen dari alam gitu Bu, yang alami gitu boleh nggak? Ya boleh banget tuh, itu bisa ya, bisa untuk mengatasi permasalahan seperti itu biar jadi pH-nya itu netral ya teman-teman gitu. Gimana nih, ini sudah sampai mana pengerjaannya? Ini udah proyek Bu. Proyek? Oh, coba setelah kalian identifikasi masalahnya apa, solusinya apa, kira-kira kalian mau membuat proyek seperti apa? Buat sabun. Ya betul, Mas Fata. Ya dari bahan alami ya teman-teman ya. Ya. Kalau udah selesai bisa ke sini ya, dilanjutkan pengerjaannya. Misal waktunya hari Senin kalian itu mau mengerjakan apa gitu. Ini berapa minggu Bu kita dikasih waktu? 1 minggu ya teman-teman, kasih Jadi waktunya. minggu depan udah ada proyeknya. Ya. Bu? Oh, baik Bu. Semangat ya. Kita harus presentasi atau harus gimana Bu? Ya, jadi minggu depan kalian presentasi sambil membawa produknya gitu ya teman-teman ya. Kalau jadi di minggu depan gimana? Sebisa mungkin kan ini sudah ada timelinenya, jadi sebisa mungkin kalian itu harus memanage waktu sebaik mungkin gitu ya. Gimana nih, ini udah sampai mana, kelompok lain udah sampai ke timelinenya nih? Oh, ini baru proyeknya Bu, deskripsi proyek Bu. Oke. Ini membuat apa yang tadi ya, membuat deterjen dari bahan alami. Oke. Nah, selanjutnya silahkan di sini bisa diisi waktunya. Hari Senin kalian itu mau ngapain? Kalau minggu ya Bu? Iya, jadi proyeknya itu 1 minggu ya teman-teman. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama. Ya, kalau bisa dibentuk PJ-nya siapa? Misal hari Senin pengumpulan bahan, PJ-nya Derahma gitu. Jadi Derahma yang bertanggung jawab untuk mencari bahan-bahan tersebut gitu ya. Oke. Gimana nih kelompok ini? Wow, sudah jauh. Deskripsi kegiatannya diisi apa Bu? Kalian itu kan misal kalian yang pertama itu apa? Mengidentifikasi masalah. Nah, misal kalian deskripsi kegiatannya, kalian itu ngapain aja mengidentifikasi masalahnya? Apakah kalian melakukan pengamatan? Apakah kalian melakukan wawancara? Kayak seperti itu ya. Oh, Ngerti? baik, Bu. Ya Bu. Oke. Mengamati fenomena pencemaran air ya Bu. Ya, bisa relatif bisa. Wah, di sini aktif-aktif semua ya kelompoknya. Gimana ini yang pertama kalian? Baru taman pertama Bu, Kamis. Baru hari pertama. Ngapain tuh? Hari pertama tuh kalian mau ngapain? Kita mulai dari lihat masalahnya lagi Bu. Oh iya, betul. Oke. Bu boleh buka Ya. internet nggak Bu buat nyarinya? Boleh, tapi dari sumber yang terpercaya ya teman-teman. Oke, Bu. Misal dari artikel ilmiah, dari kayak gitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Ini udah ya timelinenya, udah dibuat? Sudah Bu. Wah, cepet sekali nih. Iya Bu. Kita kerja semua Bu. Oke, bagus. Dek Holis, silahkan bergabung Ini ya lagi dengan nyari kelompok. Oh referensi, iya, Bu. dari sumber yang terpercaya ya nyarinya ya. Oke, Pakai jurnal Bu. oke. Silahkan dicatat referensinya, sumbernya ya. Oke. Wah, ini udah hari Jumat nih. Mau ngapain kalian di hari Jumat? Merencanakan proyek Bu. Oke, silahkan. Gimana nih teman-teman? Udah selesai belum mengerjakan timelinenya? Wah, ini sudah sampai mana nih pengerjaannya? Ini prosedur Bu. Oh, jadi teman-teman sekarang itu sampai ke Jadwal yang saja. ya jadwal saja, gitu ya. Oke. Cepat sekali ya teman-teman. Oh iya, betul. Ini yang kedua kalian apa rencananya? Perencanaan proyek Bu. Jadi kalian mau bikin proyeknya seperti apa? Itu kan deterjen Bu. Kita buat Deterjen. deterjen yang dari bahan alam. Oke. Terus selanjutnya kalian yang ketiga itu Pembuatan produk, pembuatan produk, terus Menguji mengujinya, terus ada mengevaluasi dan presentasi. Oke, yang lainnya apakah udah? Udah Bu. Oke, teman-teman, mungkin untuk proyeknya bisa dilanjutkan di minggu depan ya, karena waktunya sudah habis. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.